adalah ketercapaian standar lulusan PPG, kemudian adalah memetakan kebutuhan pembelajaran PPG, mengevaluasi, dan hal tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pusat untuk menerbitkan sertifikat pendidik. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja komponen PPG yang nantinya akan dinilai oleh para asesor? Nah, komponen UKPPG itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ujian kinerja. Mungkin Bapak Ibu sudah melewati ini atau sedang melewati ini, yaitu adalah ujian kinerja yang dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. Nah, alokasi dalam pembuatan ujian ini nantinya akan sebanyak 2 jam pelajaran sesuai jenjang yang Bapak Ibu lakukan seperti itu. Nah, komponen ujian sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah penilaian perangkat pembelajaran. Nah, penilaian perangkat pembelajaran ini adalah penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang mendukung proses dalam praktik pembelajaran. Bisa berupa instrumen, modul ajar, bahan ajar, kemudian ada instrumen penilaian, seperti itu. Nah, hal tersebut nantinya akan diupload di platform yang telah disediakan oleh pusat untuk nantinya dinilai oleh para asesor, seperti itu. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian video praktik pembelajaran. Nah, penilaian video ini merupakan penilaian terhadap kompetensi peserta PPG dalam melaksanakan pembelajaran secara nyata di kelas seperti itu. Jadi melalui video yang akan di-tag Bapak Ibu di kelas, nantinya Bapak Ibu juga akan mengupload video tersebut di G Drive, kemudian link G Drive tersebut nantinya akan diupload di platform yang telah disediakan juga. Jadi akan ada 2 link yang akan diupload, yaitu link video yang utuh dan video yang sudah diedit. Seperti itu. Nah, dalam pengambilan video praktik pembelajaran ini, diharapkan Bapak Ibu tidak mengambil pada saat waktu PPL kemarin. Jadi memang dikhususkan untuk pada saat ujian seperti itu. Nah, yang terakhir adalah wawancara. Nah, wawancara ini merupakan tes penutup dari serangkaian tes yang akan Bapak Ibu jalani. Jadi ini merupakan tes terakhir nantinya yang akan Bapak Ibu hadapi. Nah, tes wawancara ini adalah untuk menilai kepribadian dan kompetensi sosial para peserta UKPPG. Nah, pada saat wawancara Bapak Ibu akan diwawancarai oleh 2 asesor, yang pertama dari dosen PPG, kemudian juga ada dari guru pamong. Nah, para asesor ini biasanya dari universitas lain atau dari LPTK lain. Seperti itu. Selama wawancara juga biasanya Bapak Ibu akan diwawancara selama 30 menit. Jadi kemungkinan 15 menit asesor pertama dan 15 menit asesor kedua. Seperti itu. Nah, selanjutnya prosedur dan ketentuan penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, prosedur ini saya ambil dari juknis yang telah diterbitkan, yaitu juknis UKPPG Calon Guru 2025. Nah, yang pertama untuk prosedurnya adalah perangkat pembelajaran yang digunakan dalam ujian kinerja merupakan perangkat pembelajaran yang disiapkan secara khusus untuk ujian dan berasal dari pengembangan sendiri. Jadi memang diharapkan dalam penyusunan perangkat pembelajaran ini Bapak Ibu telah menyediakan perangkat pembelajaran yang memang disediakan khusus untuk di-tag pada saat video pembelajaran nantinya. Jadi memang harus disesuaikan dan jangan sampai terjadi plagiarisme dari hasil milik orang lain seperti itu. Kemudian prosedur kedua yaitu adalah perangkat pembelajaran diunggah pada platform ujian kinerja dengan nama file tersebut. Jadi memang sudah ada formatnya sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu mulai dari modul ajar, instrumen penilaian, kemudian bahan ajar, semuanya dijadikan satu dalam satu dokumen dalam bentuk PDF yang nantinya akan diupload di platform tersebut. Nah, di sini saya juga akan bagi sedikit tips bagi Bapak Ibu yang mungkin
Secara teknis kemarin sudah banyak dijelaskan oleh Pak Royhan dalam penyusunan perangkat pembelajaran mulai dari modul ajar, cara membuat modul ajar yang baik dan benar itu seperti apa, terus merangkai tujuan pembelajaran yang sistematis dan runtut itu seperti apa, seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri, saya akan memberikan tips mempersiapkan diri saat penyusunan perangkat pembelajaran UIN. Nah, yang pertama adalah renungkan sejenak dalam memilih materi yang akan digunakan. Nah, terkadang ada beberapa rekan-rekan yang memilih untuk menggunakan materi yang cukup sulit agar dirinya merasa tertantang dan eh, berusaha mendapatkan penilaian positif dari para asesor seperti itu. Namun hal tersebut eh, menurut saya cukup riskan karena apabila peserta didik kurang memahami atau merasa asing terhadap materi tersebut, maka pada saat take video pembelajaran akan tidak terjadi kesinambungan yang baik seperti itu. Jadi antara guru sama peserta didik itu akan tidak menyambung pada saat video pembelajaran. Jadi baiknya saran saya sebelum memilih materi, Bapak Ibu renungkan kembali materi apa yang menurut Bapak Ibu cukup kuasai dalam materi tersebut dan juga peserta didik tidak merasa asing atau sudah sedikit banyak mengetahui tentang materi tersebut atau bahkan tertarik dengan materi tersebut agar nantinya pada saat take video pembelajaran suasana kelas dalam pembelajaran lebih kondusif dan lebih aktif seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah lakukan refleksi dan perbaikan. Nah, setelah Bapak Ibu memilih materi yang akan Bapak Ibu gunakan pada saat video pembelajaran nanti, Bapak Ibu bisa melakukan refleksi apa saja kekurangan dari perangkat pembelajaran yang pernah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Jadi bisa dilakukan refleksi mengenai kekurangan dari modul ajar, mungkin dari model pembelajarannya, mungkin dari pendekatannya, atau dari media pembelajaran, apakah sudah cukup menarik bagi peserta didik, seperti itu. Jadi, setelah melakukan refleksi tersebut, Bapak Ibu dapat melakukan perbaikan atau peningkatan pada perangkat pembelajaran, yang nantinya itu akan menjadi perangkat pembelajaran yang akan diupload sebagai syarat ujian kinerja ini. Nah, dalam melakukan perbaikan ini, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi atau perbanyak referensi melalui teman sejawat atau guru pamong yang lebih mengetahui kondisi kelas seperti itu. Jadi, Bapak Ibu bisa mendapatkan masukan atau saran dari guru pamong mengenai perangkat pembelajaran yang telah Bapak Ibu susun. Apakah ada kekurangan atau ada yang perlu ditingkatkan kembali seperti itu. Jadi menurut saya juga diskusi dan referensi ini juga sangat penting dalam penyusunan perangkat pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah prosedur dan ketentuan penyusunan video praktik pembelajaran. Yang pertama yaitu dibuat berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Jadi setelah menyusun perangkat pembelajaran, Bapak Ibu akan membuat video praktik pembelajaran. Nah, dua hal tersebut harus sesuai atau berkesinambungan. Jangan sampai Bapak Ibu membuat uh, perangkat pembelajaran materi A dan video praktik pembelajarannya adalah materi B. Maka itu akan tidak terjadi kesesuaian dan akan membuat penilaian asesor lebih rendah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah direkam secara khusus pada praktik mengajar selama 2 JP dalam format MP4. Nah, ini juga maksudnya Bapak Ibu saat take video pembelajaran itu dilakukan pada saat jangka waktu yang telah ditentukan dalam ujian. Jadi kalau bisa jangan mengambil pada saat waktu PPL kemarin. Jadi memang dikhususkan untuk membuat video praktik pembelajaran pada saat jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah gambar harus fokus, suara jelas, cahayaan cukup, dan video stabil. Nah, ini terkait teknis dalam pembuatan video praktik pembelajaran. Jadi memang harus disiapkan sebaik mungkin mulai dari device yang dipakai,
memorinya cukup atau tidak, kemudian pencahayaannya, suaranya jelas atau tidak. Nah, jika Bapak Ibu merasa takut terbebani dalam melakukan video praktik pembelajaran, terutama dalam teknis ini, Bapak Ibu bisa melakukan atau menggunakan jasa edit video Tekmukin atau jasa Tekmukinnya sendiri. Jadi Bapak Ibu cukup fokus dalam pembelajaran itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Diupayakan memperlihatkan media pembelajaran yang digunakan. Jadi pada saat video praktik pembelajaran, seluruh rangkaian yang ada di perangkat pembelajaran harus jelas dan terlihat oleh videonya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat mulai dari sintak-sintak yang telah disusun seperti itu. Kemudian yang kelima adalah peserta harus menyertakan pengantar video berupa profil dengan durasi maksimal 1 menit saat membuat video perkenalan diri menunjukkan diri. Jadi pada UKIN juga Bapak Ibu juga menyertakan identitas terlebih dahulu seperti KTP sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah mengikuti video praktik pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah tidak ada penambahan aksesoris pada video, termasuk penambahan latar belakang musik maupun video profil sekolah. Nah, pada saat kan videonya ada terbagi menjadi dua, yaitu ada video utuh dan video edit. Nah, pada saat video edit tersebut, dianjurkan jangan memakai tambahan latar belakang musik apapun dan video profil sekolah. Jadi memang real apa yang ada, kemudian diedit sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah video yang udah terdiri atas yang pertama rekaman utuh selama 2 JP, yaitu tanpa editing dengan nama file format yang telah disediakan seperti itu. Yang kedua adalah rekaman video yang telah diedit durasi kurang lebih 30 menit. Jadi video editnya yang sudah diedit itu selama kurang lebih adalah 30 menit. Dan menampilkan bagian-bagian penting yang terdapat pada perangkat pembelajaran. Selanjutnya mungkin setelah melakukan take video pembelajaran, video praktik pembelajaran. Nah, selanjutnya apa saja sih yang perlu dilakukan setelah take video praktik pembelajaran rutin? Nah, yang pertama adalah pastikan video pembelajaran sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan take video pembelajaran, Bapak Ibu bisa melihat hasil videonya, kemudian disesuaikan kembali dengan modul ajar. Apakah tahapan-tahapan yang terdapat pada video pembelajaran sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah Bapak Ibu susun, mulai dari kegiatan pembuka, inti, sampai penutup. Pastikan semua sintak yang telah Bapak Ibu susun itu juga terdapat pada video tersebut. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah sesuaikan atau revisi modul ajar berdasarkan video praktik pembelajaran yang telah dibuat. Nah, jika terdapat kesalahan atau sedikit kesalahan atau beberapa kekurangan yang masih memungkinkan mendapat diubah, nah Bapak Ibu dapat melakukan revisi pada bagian modul ajarnya. Jadi kekurangan yang bisa diubah atau beberapa kesalahan itu bisa disesuaikan di bagian modul ajarnya seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan sesuai dengan video pembelajaran yang telah dibuat seperti itu. Nah, apabila beberapa kesalahan itu menurut Bapak Ibu cukup akan mengurangi penilaian oleh asesor seperti suaranya kurang jelas atau ada beberapa tahapan yang terlewati. Nah, saran saya adalah segera lakukan retake ulang video pembelajaran jika memang belum memenuhi kriteria. Hal tersebut dilakukan agar nantinya video pembelajaran yang Bapak Ibu buat bisa dinilai sebaik-baiknya oleh asesor. Jadi apabila terjadi kekurangan atau kesalahan mulai dari suara, mungkin kurang jelas, kemudian dari beberapa tahapan yang terlewati, seperti itu segera lakukan retake ulang agar
pada saat jadwal penguploadan Bapak Ibu sudah ready untuk menguploadnya. Nah, selanjutnya tadi yang pertama komponen UKPPG adalah UI. Nah, yang kedua ini adalah ujian tertulis. Nah, ujian tertulis ini adalah ujian kompetensi yang dilaksanakan secara tertulis untuk menilai pengetahuan peserta PPG dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ujian tertulis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tes objektif atau biasa kita sebut PCK. Nah, PCK ini nantinya akan dilaksanakan di LPTK masing-masing berbasis UTBK, jadi melalui komputer seperti itu. Nah, PCK ini merupakan Pedagogical Content Knowledge yang isinya ada beberapa soal pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks yang berisi tentang beberapa kasus di kelas yang dihubungkan dengan beberapa teori belajar, kemudian asesmen, kemudian lingkungan belajar yang ideal seperti itu. Nah, beberapa teori belajar yang sepertinya waktu itu sempat masuk ada teori belajar Gani, terus Piaget itu juga masuk. Kemudian ada beberapa pendekatan dan model belajar juga ditanyakan, disesuaikan dengan kasus yang disediakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan kasus yang dihadapi dengan model pembelajaran yang sesuai seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tes subjektif. Tes subjektif ini berupa laporan studi kasus yang nantinya akan diupload bebarengan dengan perangkat pembelajaran dan video pembelajaran. Jadi laporan studi kasus ini untuk menguji pengetahuan, kemampuan memecahkan masalah, dan kreativitas Bapak Ibu dalam merencanakan dan melakukan pembelajaran di kelas. Jadi di studi kasus ini akan dibuat seperti esai, jadi Bapak Ibu menceritakan permasalahan dan upaya yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, selanjutnya adalah prosedur dan ketentuan penyusunan studi kasus. Yang pertama, dalam menyusun laporan studi kasus, peserta memilih kasus yang relevan dan ditemukan selama praktik pembelajaran. Kasus yang dipilih berdasarkan pengalaman sendiri dan bukan salinan dari karya hasil orang lain. Nah, Bapak Ibu, dalam menyusun studi kasus ini diharapkan memang permasalahan tersebut terjadi di kelas Bapak Ibu sendiri, sehingga dalam penyusunannya Bapak Ibu dapat melakukan rincian masalahnya dan upaya-upaya apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat permasalahan tersebut terjadi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah definisikan satu kasus yang pernah Bapak Ibu hadapi sebagai guru dan tuliskan secara singkat. Nah, jadi setelah pada saat PPL kemarin mungkin Bapak Ibu menemukan beberapa masalah, lalu pilih satu masalah yang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu selesaikan, kemudian tuliskan secara singkat seperti itu. Nah, yang kedua adalah berikan refleksi terhadap pengalaman tersebut yang dihubungkan dengan filosofis pendidikan seperti upaya apa yang telah dilakukan, kemudian dari peran guru atau interaksi guru murid, dan kemudian adalah lingkungan belajar seperti itu. Jadi Bapak Ibu menjelaskan bagaimana permasalahan tersebut berpengaruh pada filosofis pendidikan tersebut. Seperti itu. Yang ketiga adalah yang tersebut. Bapak Ibu juga apa saja yang bisa pengalaman mengatasi masalah tersebut, kemudian juga menuliskan kesimpulan singkat yang merangkum dari semua permasalahan dan upaya yang telah Bapak Ibu lakukan pada saat permasalahan tersebut terjadi di kelas. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah laporan studi kasus ini Bapak Ibu dibuat dalam bentuk esai yang maksimalnya adalah 500 kata. Dan bentuk hurufnya yaitu Times New Roman yang berukuran 12. Dan kemudian laporan studi kasus ini disimpan dalam format PDF yang ukurannya harus disesuaikan dengan ukuran maksimal pada saat penguploadan. Jadi harus bisa disesuaikan, jadi jangan sampai terlalu besar agar nantinya tidak terjadi salah
upload seperti itu atau gagal upload karena terlalu besar ukurannya seperti itu. Kemudian format namanya juga sudah disediakan seperti itu yang telah disediakan. Nah, selanjutnya akan mm, sharing tentang beberapa tips yang mungkin bisa sedikit membantu Bapak Ibu dalam penyusunan studi kasus. Yang pertama adalah pahami terlebih dahulu pedoman dan aturan penulisan studi kasus agar sesuai dengan ketentuan berlaku seperti jumlah kata, font, dan ukuran huruf yang harus digunakan. Nah, tips yang pertama yaitu adalah temukan masalah pada saat PPL. Jadi tentunya pada saat PPL 1 dan 2 itu Bapak Ibu sudah menemukan sedikit banyak beberapa masalah yang mungkin terjadi pada saat pembelajaran di kelas. Nah, Bapak Ibu dapat memilih satu masalah yang menurut Bapak Ibu sudah dilakukan upaya dan um, menghasilkan perubahan positif dari masalah tersebut. Jadi, cari masalah nyata yang dialami di kelas, kemudian tuliskan inti masalahnya secara jelas dan to the point. Selanjutnya, tips yang kedua adalah jelaskan situasi dan dampaknya. Nah, dari permasalahan tersebut yang Bapak Ibu alami di kelas, kemudian bisa jelaskan apa dampak yang didapat dari permasalahan tersebut. Mungkin dari segi kondisi kelas, apa kurang kondusif seperti itu, atau peserta didik kurang nikmati jalannya pembelajaran di kelas. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa jelaskan apa dampaknya. Kemudian tips yang ketiga adalah tentukan topik yang akan diangkat. Nah, setelah menjabarkan masalah-masalah yang Bapak Ibu akan tulis di studi kasus, Bapak Ibu dapat menuliskan topiknya yang akan Bapak Ibu upayakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, contohnya pada saat itu saya melakukan topik penerapan pendekatan TRL dalam pembelajaran berdiferensiasi menggunakan integrasi interaktif berbantuan word wall untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Jadi permasalahan yang saya hadapi pada saat itu adalah kurangnya keaktifan peserta didik, sehingga saya mengangkat pendekatan teaching at the right level dalam pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kuis interaktif word wall seperti itu. Nah, tips selanjutnya adalah ceritakan solusi atau upaya yang dilakukan. Setelah mengangkat topik dan menentukan topik yang akan Ibu Bapak lakukan di permasalahan tersebut, kemudian Bapak Ibu dapat menuliskan secara rinci upaya atau solusi yang Bapak Ibu lakukan pada saat permasalahan tersebut terjadi. Jadi dari topik tersebut, kemudian Bapak Ibu bisa jabarkan apa saja yang Bapak Ibu lakukan seperti penyusunan kelompok, terus membagi beberapa sesuai dengan diferensiasinya. Nah, jangan lupa dalam solusi atau upaya yang dilakukan tersebut juga eh, dihubungkan dengan filosofis pendidikan yang tadi, seperti peran guru atau interaksi guru dan murid, atau dari lingkungan belajar yang ideal. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah jelaskan hasilnya dan sajikan data kecil atau observasi sebagai penguat. Nah, dalam menjelaskan hasil ini, Bapak Ibu bisa menuliskan hasil yang telah Bapak Ibu lakukan, kemudian jika supaya memperkuat hasil tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan data kecil atau observasi sebagai penguat. Jadi saran saya, Bapak Ibu, kan pada saat PPL juga pernah mungkin didatangi oleh guru pamong yang mengamati pembelajaran di kelas. Nah, guru pamong tersebut mungkin juga melakukan beberapa observasi dari permasalahan tersebut. Kemudian hasil observasi tersebut bisa dibandingkan dengan hasil observasi yang telah Bapak Ibu lakukan upaya dalam permasalahan tersebut. Jadi hasilnya nanti dibandingkan apakah ada kemajuan atau tidak. Seperti itu. Itu bisa dicantumkan pada bagian hasil. Kemudian yang terakhir adalah tulis simpulanmu sebagai calon guru. Setelah menuliskan beberapa upaya tersebut, kemudian ada hasilnya, kemudian pada akhir Bapak Ibu bisa menuliskan kesimpulan
apa saja yang telah didapat dari penyelesaian permasalahan tersebut. Jadi, apakah upaya yang dilakukan sudah signifikan dan terdapat perubahan yang positif dari permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya adalah penyusunan wawancara. Nah, wawancara ini merupakan rangkaian penutup rangkaian dari serangkaian tes Bapak Ibu yang akan dijalani. Jadi ini merupakan tes terakhir. Nah, dalam wawancara ini ada yang namanya persiapan. Nah, persiapan ini dimulai dari mengakses platform atau ruang virtual yang telah disediakan dalam wawancara serta memastikan perangkat lunak sudah dipasang dan diperbarui. Jadi, Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan platform untuk mengakses link wawancara agar terhubung dengan asesor nantinya. Jadi, dipastikan dulu Bapak Ibu telah membuka dan mengakses platform tersebut. Kemudian yang kedua adalah peserta memastikan kembali jadwal wawancara untuk menghindari keterlambatan. Nah, pada platform tersebut juga tersedia jadwal yang telah disediakan atau sudah tercantum. Jadi, Bapak Ibu pastikan kembali bahwa jadwal tersebut sudah pasti. Jadi, jangan sampai ada kata keterlambatan. Jadi, memang harus dipersiapkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah peserta menyiapkan tempat yang tenang dan nyaman untuk pelaksanaan wawancara. Jadi dianjurkan Bapak Ibu berada di ruangan yang kondusif dan akses internet, kemudian dari kamera, mikrofon, itu memang harus jelas dan tidak terjadi gangguan agar jalannya wawancara bisa menjadi secara lancar dan baik. Kemudian Ya. yang Jadi terakhir kalau adalah peserta bolehkah menyiapkan harus dokumen laporan studi kasus yang telah diunggah. Nah, studi kasus ini yang tadi yang sudah Bapak Ibu lakukan itu nantinya kan juga akan diupload di platform yang telah disediakan. Nah, biasanya pada saat wawancara ada beberapa asesor yang menanyakan tentang laporan studi kasus. Jadi Bapak Ibu akan menjabarkan studi kasus tersebut dan nantinya akan ditanyakan oleh asesor. Tetapi juga ada beberapa asesor yang menanyakan tentang pengalaman pembelajaran di kelas, kemudian ada yang dihubungkan dengan beberapa teori belajar juga. Jadi setiap anak atau setiap peserta UKPPG penilaiannya tidak selalu sama mengenai satu materi tersebut. Jadi tergantung asesor masing-masing, jadi bisa disesuaikan apa saja yang akan ditanyakan seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya, peserta harus hadir pada paling lambat 30 menit. Jadi memang harus bisa standby di depan perangkat, jadi supaya tidak terjadi keterlambatan selama wawancara. Kemudian jangan lupa menyediakan KTP sebagai proses verifikasi jalannya wawancara nantinya. Kemudian pastikan telepon genggam atau alat komunikasi lain dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya wawancara. Kemudian yang terakhir adalah peserta wajib menyalakan video dan menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop selama pelaksanaan wawancara dan tanpa menggunakan latar belakang virtual. Jadi memang harus on cam dan menampakkan wajah Bapak Ibu di depan asesor agar para asesor yakin bahwa yang menjalani wawancara tersebut adalah uh, Bapak Ibu sendiri tanpa pengganti atau orang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, sebelumnya mungkin Bapak Ibu jika ingin mengetahui beberapa sharing session selanjutnya, Bapak Ibu bisa follow IG kami, yaitu di Sobat PGP dan TikTok kami. Jadi bisa mengikuti jadwal terbaru yang nantinya kami akan bagikan. Seperti itu. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.
Luar biasa, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat informatif dan inspiratif ya. Semoga bisa menjawab keresahan dan tantangan yang sering dihadapi saat akan mempersiapkan UKM PPG ini. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ada informasi menarik untuk teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan hari ini, yaitu izinkan kami untuk memberi informasi terkait tryout PCK untuk persiapan UKM PPG. Kak Alivia boleh izin share screen saya? Mohon share screen-nya dihentikan dulu. Sebentar ya. Baik, di sini kami menyediakan event tryout gratis ya, yang bisa diikuti oleh semua peserta. Tryout ini dirancang khusus untuk membantu kalian mengukur kesiapan, terutama bagi yang sedang mempersiapkan UKM PPG. Nah, di sini nantinya ada 30 soal PCK yang bisa dikerjakan melalui aplikasi Quizzes. Di sana nantinya akan tersedia kunci jawaban beserta nilai yang ada di akhir kuis. Waktu pengerjaan pada tryout ini yaitu saat tanggal 6 sampai 7 Juni dimulai pukul 8. Ini secara gratis, namun ada beberapa syarat dan ketentuannya. Adapun syarat dan ketentuannya yaitu yang pertama wajib memfollow akun IG dan TikTok dari Sobat PGP. Kemudian tag 5 akun teman di kolom komentar postingan ini. Selanjutnya, like dan repost postingan ini, kemudian upload seluruh bukti persyaratan di link berikut ya, yang ada di tampilan masing-masing, atau bisa langsung di-scan. Untuk informasi take-out gratis ini, nanti kami dari panitia akan langsung membagi atau share ya di grup Sobat PGP. Baik, itu saja yang dapat yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab ya. Pada sesi tanya jawab kali ini akan dibuka dua termin, di mana masing-masing termin akan terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk teman-teman peserta bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand secara langsung. Baik, langsung ada pertanyaan ya. Ini dari Kak Cynthia Ayu. Assalamualaikum Kak, saya mau tanya. Saya dari mahasiswa PPG PGSD. Saya ada dalam tek ukin kemarin. Permasalahan satu, sebelumnya saya sudah tek ukin 2 JP di jenjang SD kan 70 menit. Nah, saya kemarin tek videonya itu 86 menit, Kak, lebih 16 menit. Menurut Kakak, baiknya saya tetap mengumpulkan video utuh tanpa edit tersebut atau saya edit menjadi 70 menitan saja. Permasalahan kedua, ini masalah fatal sih Kak, menurut saya. Setelah saya cek, ternyata saya belum menerapkan doa saat memulai pembelajaran Kak. Menurut Kakak, apa boleh video itu diedit untuk menampilkan kegiatan doa itu, atau ada saran lain? Karena kalau tekukin lagi, waktunya tidak ada Kak. Siswa sekarang sudah mulai ujian semester. Oke, ada pertanyaan ya. Pertama, dari Kak Sintiayu, tetapi langsung tanya 2 permasalahan nih. Bagaimana Kak Olivia? Kita tampung dulu atau bisa langsung dijawab? Baik, saya akan menjawab dari permasalahan satu terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk permasalahan satu ini,
jika waktu yang dilakukan itu lebih dari 2 JP tersebut. Nah, menurut saya selama masih dalam waktu yang belum terlalu banyak, menurut saya lebih waktunya melampaui lebih itu lebih baik daripada kekurangan. Jadi menurut saya tetap saja video utuh tersebut bisa diupload sesuai yang sudah dilakukan. Jadi menurut saya itu bukan permasalahan yang lebih. Beberapa teman saya juga ada kelebihan dalam mengupload video utuhnya, ada kelebihan waktu. Jadi juga eh, menurut saya asesor juga bisa memahami bahwa itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Seperti itu. Untuk permasalahan dua, ini mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Royhan dari segi teknis seperti ini. Terima kasih ya untuk Kak Livia untuk kesempatannya. Nah, untuk permasalahan ini dari Kak Cynthia ya. Sebenarnya untuk permasalahan dua itu untuk video edit itu menurut kami dan selaku saya juga editor jangan ditambahkan ya guys. Eh, lebih baik di video edit itu tampilkan apa adanya yang di video itu. Untuk di modul kan kita bisa mengakali modul ya. Nah, di modul itu nanti tetap adakan kegiatan eh, berdoa, misalkan seperti ini. Peserta didik, ah, guru bersama peserta didik mengawali pembelajaran dengan berdoa, mengecek kehadiran, dan mengecek kesiapan pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, maksudnya doa itu jangan dijadikan kegiatan sendiri. Nah, harapannya dengan doa itu digabung dengan satu rangkaian kegiatan, harapannya itu asesor nanti tidak ngeh kalau itu tidak 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 notice atau tidak memperhatikan kalau sebenarnya doa itu belum dilakukan seperti itu. Nah, kalau misalkan sebenarnya sudah melakukan kegiatan semacam berdoa, nah itu lebih baik lagi. Jadi kata-katanya saja yang dirubah. Kalau dalam kasus ini sepertinya Kak Sintia ini tidak berdoa, sama sekali tidak berdoa. Nah, saran saya yang seperti itu tadi. Jadi pada rangkaian kegiatan di modul ajarnya itu dijadikan satu rangkaian. Jadi jangan satu-satu, jangan salam pembuka saja. Kegiatan pertama salam pembuka, kegiatan kedua berdoa, kegiatan ketiga mengecek kehadiran. Jangan seperti itu. Jadi satu, dua, tiga tadi itu dijadikan satu kalimat panjang gitu. Harapannya agar asesor tidak nggak. Nah, untuk ini ya menyambung yang tadi yang permasalahan satu, sebenarnya kalau dari kami itu pasti akan merekomendasikan untuk retake ya Kak. Karena ini lebih dari 10 menit. Nah, itu khawatir ya. Ini kan totalnya 86 menit. Nah, khawatir. Tapi kalau keadaannya memang seperti itu, ya berdoa saja Mas seperti itu. Karena kalau seperti ini nih, ada kemungkinan nanti eh, bisa ya mohon maaf mungkin akan jadi apa alasan tidak lulus. Tapi setahu kami kejadian tidak lulus itu terjadi karena salah dalam upload file atau link yang diberikan itu tidak bukan berisi link video seperti itu. Jadi itu sih Kak dari saya untuk Bu Cynthia ini. Saya kembalikan. Terima kasih. Bagaimana, Kak? Kak Cynthia, apakah ada feedback dari dua pertanyaan yang telah dijawab? Oke, terima kasih Kak Cynthia atas pertanyaannya.
Mungkin teman-teman juga memiliki kasus yang sama atau berbeda. Bisa langsung ditanyakan juga selama sesi berlangsung terkait kendala apa saja sih yang dialami selama mempersiapkan UKM PPG ini. Mungkin teman-teman bisa langsung menggunakan fitur raise hand untuk bertanya terkait kendala yang dihadapi atau pertanyaan terkait rangkaian UKM PPG ini. Ada pertanyaan baru yang masuk di room chat ya. Ada dari Kak Desi. Assalamualaikum Kak, perkenalkan saya Desi Elok, mahasiswa PPG Bahasa Indonesia. Saya izin bertanya, mungkin ada rekomendasi link atau web untuk latihan soal-soal PCK UKPPG Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bagaimana Kak Alivia? Bisa langsung ditanggapi terkait pertanyaan dari Kak Desi? Nah, untuk pertanyaan rekomendasi link atau web itu dari kami sendiri seperti tadi juga menyediakan tryout. Nah, itu mungkin bisa jadi rekomendasi. Kemudian juga di YouTube ada beberapa eh, rangkaian latihan soal-soal dari beberapa gelombang sebelumnya. Jadi, eh, Pak Desi bisa melakukan beberapa riset, beberapa soal yang mungkin bisa nantinya bisa menjadi seperti saran-saran atau dari beberapa soal yang mungkin sudah pernah dilewati dari gelombang PPG sebelumnya yang sudah bisa dilakukan dan bisa dilakukan sebagai latihan nantinya. Baik, terima kasih Kak Alivia atas jawabannya. Bagaimana Kak Desi? Apakah ada feedback? Oke, terima kasih kembali Kak Desi atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Bulkis. Permisi Kak, mau tanya. Kemarin sewaktu tag video UKIN di kegiatan penutup, setelah saya mengakhiri dengan salam, saya masih memberikan motivasi pada siswa. Karena waktunya masih tersisa beberapa menit. Jadi untuk di modulnya, di kegiatan penutup, apakah ditulis setelah guru mengakhiri dengan salam, kemudian menuliskan memberikan motivasi. Terima kasih. Bagaimana Kak Olivia terkait pertanyaan dari Kak Bulkis? Ya, saya izin jawab terkait masalah tersebut. Menurut saya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, hal tersebut bisa disesuaikan dari modul ajarnya. Jadi, bisa dituliskan bahwa menuliskan bisa mengakhiri dengan salam, kemudian motivasi setelahnya seperti itu. Atau mungkin Bapak Royhan bisa dapat menambahkan terkait hal tersebut. Biasanya ya eh, Kak Bulkis, kami selaku editor video itu, jika terjadi kejadian seperti itu, jika terjadi kejadian seperti itu kami tetap biarkan seperti natural, karena menurut kami itu bukan kesalahan fatal ya, kesalahan fatal karena eh, tertukar satu atau dua itu menurut saya masih wajar dan
tidak terlalu mempengaruhi menurut kami. Nah, untuk sebaiknya di modul bagaimana? Nah, itu eh, terserah dengan perhitungan dan pertimbangan dari Kak Burki sendiri. Lebih baiknya seperti apa? Jika memang dirasa bisa ditambahkan setelah salam penutup, nah itu silahkan. Tapi menurut kami, kalau versi kami, sebaiknya salam penutup itu merupakan eh, bagian terakhir dari rangkaian pembelajaran di kelas. Jadi di modul ajar tetap salam penutup di terakhir. Nah, motivasi ini kan biasanya ada ya, ada di apa? Ada di sebelum salam. Nah, itu tidak apa-apa di modul seperti itu tetap. Atau mungkin karena di video edit kita berharap itu karena memang boleh diedit. Setelah kegiatan setelah salam penutup itu di-cut saja seperti itu. Kalau memang sebelum salam penutup itu Kak Bulkis sudah memberikan motivasi gitu. Jadi sudah cukup sebenarnya itu rangkaian itu sudah terpenuhi semua gitu. Dan kegiatan Bu Bulkis setelah salam penutup itu cuma untuk memenuhi video utuh itu saja. Gitu. Jadi seperti itu kalau dari saran kami. Bagaimana Kak Bulkis? Apakah ada feedback? Oke, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Alfian Pratama Sugesti. Assalamualaikum, permisi Kak, izin bertanya mengenai PCK. Adakah pembahasan dan draft soal untuk latihan dan pembahasan? Terima kasih. Monggo, Kak Alivia. Oh, baik, saya izin menjawab. Nah, untuk mengenai PCK sendiri dan pembahasan dan draft soalnya, sebenarnya itu jarang ada yang membahas karena soal PCK sendiri tidak selalu menentu bahwa soal tersebut akan terjadi lagi di gelombang selanjutnya. Jadi memang tidak bisa dipastikan bahwa soal-soal tersebut akan diulang kembali. Jadi memang terkadang setiap mata pelajaran pun seperti matematika, bahasa Indonesia itu pertanyaannya bisa beda-beda. Ada yang menanyakan tentang kasus di kelas, tapi juga ada yang lebih banyak menanyakan tentang konten pengetahuannya. Jadi setiap PCK itu jadi tidak bisa dijadikan patokan. Jadi memang jarang yang bahas secara menyeluruh tentang soal-soal PCK ini. Jadi mungkin hanya beberapa yang membahas tentang dari segi kasusnya seperti itu. Jadi mungkin itu bisa dipelajari secara menyeluruh. Oke, bagaimana Kak Alfian? Apakah ada feedback atau masih belum? Oke, terima kasih kembali Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Ida. Kak, apakah yang membuat mahasiswa PPG tidak lulus, Kak? Mungkin maksudnya apa yang membuat mahasiswa itu gagal dalam UKM PPG? Bagaimana Kak Olivia? Bisa langsung dijawab? Baik, saya izin menjawab. Nah, dari beberapa gelombang sebelumnya dan teman-teman yang mungkin sempat gagal di ujian UKPPG ini, eh, yang saya dengar itu yang pertama biasanya itu dari pada saat upload link video praktik pembelajaran. Jadi pada saat asesor mengecek video tersebut, asesor tidak bisa membuka video tersebut sehingga tidak bisa melakukan penilaian dan itu merupakan menjadi penyebab kegagalan di ujian tersebut. Kemudian juga pada saat video praktik pembelajaran juga kurangnya menguasai pembelajaran di dalam kelas. Jadi kurangnya dalam sintak-sintak tersebut. Jadi bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan. Kemudian penguasaan materi juga biasanya juga bisa, tapi jarang terjadi. Nah, yang sering terjadi seperti tadi itu ada link video yang eh, belum bisa dibuka oleh asesor. Kemudian pada saat wawancara, nah pada saat wawancara ini biasanya terjadi dari segi asesor menanyakan beberapa hal, namun eh, para peserta ini terkadang hanya menjawab seadanya. Jadi maksudnya kurang menjelaskan secara rinci. Jadi para asesor terkadang mengalami keraguan bahwa kita sebagai guru dapat menguasai
pembelajaran di kelas atau tidak, seperti itu. Bagaimana, Kak Ida? Apakah ada feedback dari penjelasan Kak Alivia? Oke, terima kasih Kak Ida atas pertanyaannya. Izin menambahkan, selain terkait video UKIN ya, dan file-file yang diupload nantinya di dalam link web Buka PPG, ada beberapa kasus di ujian-ujian sebelumnya itu, beberapa LPTK juga mempunyai mahasiswa yang ternyata juga ada yang gagal pada tes PCK nantinya. Sehingga mereka harus retaker, begitu. Jadi selain permasalahan terkait video UKIN atau media pembelajaran lainnya, tes PCK juga berpengaruh pada kelulusan UKM PPG. Seperti itu. Baik, izinkan saya juga menyampaikan bahwa di minggu selanjutnya atau di pekan depan kita akan mengadakan webinar terkait PCK. Terkait PCK ini nantinya bagaimana? Mungkin teman-teman bisa mengikuti kembali lebih lanjutnya karena di sana nantinya akan terdapat informasi yang insya Allah bermanfaat sebagai bekal ya pemahaman teman-teman untuk menghadapi UKM PPG utamanya tes PCK. Mungkin teman-teman apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lanjutan ya. Di sini Kak Royhan izin masuk dalam Terima kasih ya. sesi diskusi. Saya persilahkan. Terima kasih Kak Cindy. Nah, ini teman-teman pertanyaan dari Mas Alfian atau Alfian ya, karena calon guru. Nah, itu untuk PCK sebenarnya dari riset kami itu sebenarnya itu akan sangat menyesuaikan dengan jurusan yang teman-teman akan pilih ya. Karena kalau bahasa Indo biasanya nanti materi yang akan disajikan itu eh, tentang urutan materi bahasa Indo, misalkan struktur intrinsik puisi seperti itu. Kalau dari kami nanti mungkin Pitagoras, nanti pertanyaannya tentang penguasaan materi kita dalam masing-masing bidang seperti itu. Jadi bisa ditanyakan nanti urutannya kalau misalkan materinya struktur intrinsik puisi itu apa yang pertama gitu seperti itu. Nah, untuk yang kami sediakan TO-nya itu kami menggunakan referensi dari teknis ya karena tes teknis P3K karena eh, bukan tanpa alasan teman-teman PPG ini teknisnya itu nanti diafirmasi 450 karena teman-teman PPG itu akan dianggap sudah melakukan tes teknis pada saat ujian kelulusan ini UKM PPG. Nah, seperti itu. Jadi referensi soal kami itu nanti untuk TO ini berdasarkan tes teknis P3K. Jadi sekalian nanti teman-teman bisa merasakan tes teknis itu seperti apa. Nah, untuk untuk pembahasannya minggu depan ya teman-teman. Minggu depan itu akan kami bahas tentang apa saja sih PCK itu. Nah, itu atau tes teknis itu akan dibahas lebih rinci. Seperti itu. Dan juga nanti akan ada sesi webinar wawancara untuk minggu atau pertemuan berikutnya. Tuh. Nah, oh iya, ini tentang konsep kelulusan ya. Nah, untuk kelulusan setahu kami itu saat angkatan kami itu jadi pertama itu harus lulus ini apa? eh UKIN, video UKIN dulu, nanti setelah itu tes tes tulis dan tes wawancara. Nah, itu nanti misalkan eh, semoga tidak terjadi jika kalian ada yang tidak lulus di PCK maka
tahun berikutnya teman-teman akan mengikuti tes PCK saja gitu atau tes wawancara saja seperti itu. Nah, kalau memang UKIN-nya itu yang tidak tidak bisa dibuka atau tidak lulus di UKIN, nah itu mungkin akan mengulang dari UKIN tes wawancara dan tes tulis ya UTBK seperti itu. Setahu kami di angkatan kami seperti itu. Tapi ya semoga teman-teman lancar lancar sampai hari H tidak sakit dan pastikan jaringan saat tes wawancara itu bagus, saat tes UTBK juga diharapkan datang 1 jam lebih awal dari tes karena itu biasanya ada briefing dari panitia seperti itu. Nah, itu kalau tahun depan tidak dibuka PPG, kapan ujian ulang? Nah, itu ya. Saya kasihan juga kepada fresh graduate ini karena memang kemungkinan PPG sepertinya tidak akan dibuka karena akan hanya fokus pada PPG tertentu. Nah, itu makanya dari itu Kak, usahakan sebaik mungkin tahun ini. Ya, karena kan kita tidak tahu tahun depan itu seperti apa untuk PPG ini, terutama untuk yang fresh graduate ini pajak seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Rehan atas informasi pentingnya ya. Ada pertanyaan dari Kak Ida mungkin terakhir ya, sebelum kegiatan webinar ini berakhir. Pengumuman kelulusan itu berapa lama setelah wawancara, Kak? Mungkin dari Kak Livia bisa dibantu menjawab. Baik, saya izin jawab terkait pengumuman kelulusan itu, kalau tidak salah saya ingat itu sekitar 1 bulan setelah wawancara. Jadi kemungkinan pengumuman kelulusan akan diumumkan pada saat sebulan setelah wawancara tersebut. Seperti itu. Terima kasih Kak Livia atas jawabannya. Bagaimana Kak Ida? Apakah ada feedback? Baik, terima kasih Kak Ida. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Semoga webinar hari ini membawa manfaat nyata dan menambah rasa percaya diri dalam menghadapi uji kompetensi nantinya. Dan terakhir, mari kita foto bersama terlebih dahulu sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan hari ini. Mohon teman-teman dapat menyalakan kameranya dan menggunakan background Zoom resmi yang telah disediakan. Oke, hitungan keempat saya screenshot ya. Jangan lupa senyum lebarnya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, saya screenshot lagi. 1, 2, 3. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan yakin bisa. Saya selaku moderator, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.